Oke, kita mulai. Tadi yang saya katakan, hari ini kita mau masuk beberapa pelajaran inti krusial karena kita mau menggabungkan ini apa yang dipelajari di Yunani satu. Yunani satu kan kita belajar tentang nomina, kata benda. Ya, cirinya ada kasus, genitif, datif, dan sebagainya itu kasus namanya atau case. Lalu ada feminin, maskulin, neuter itu gender. Ya, ada singular, plural itu numbernya. Jadi ada gender, number, kasus, itu kata benda atau substantif. Sehingga ya, substantif itu kata-kata bendanya. Lalu belajar apa? Sifat, adjektif, preposisi, ya kan? Uh, Lalu ada artikel gitu. Nah, di Yunani juga kita kita belajar tentang kata kerja atau verba. Ya, verba itu berarti dia punya ciri-ciri, makanya kalian belajar tentang mood, subjunctif, ya. Ada optatif, ada indikatif, ada imperatif itu mood, ada voice, active, middle, pasif ya. Ada person, number, kemudian ada tenses, present, imperfect, aorist, future, perfect, perfect, ada aspek, ya, ada auristic, imperfect, dan perfect. Nah, itu aspek. Lalu infinitif participle ini kata kerja bantu ya. Verbal noun, verbal adjective gitu. Nah, sekarang kita akan mulai belajar klausa atau kita sering udah kasih tahu ya istilahnya kalimat atau klausa tapi bukan ayat ya. Di klausa inilah inti dari sintaksnya sehingga kamu memang harus belajar eh, ini dulu kata benda dan kata kerja dulu. Setelah itu baru kamu bisa belajar klausa. Ya, klausa yang terdiri dari 5 bagian. Yaitu apa? Ada S itu subject, ada P predicate, ada O, ada M, ada A, adverbial. Nah ini unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat atau klausa. Ya. Jadi kalau saya ngomong klausa, maka kalian harus tahu itu adalah smoma. Ya, kalau ngomong klausa, itu smoma. Oke. Nah, sekarang kamu buka halaman berapa tuh tadi tentang klausa? Ya, 286. Kita ke situ. Oke, introduction to Greek clauses. Ya, klausa, misalnya kalau saya ngomong eh, dia makan hotdog atau kita contoh Indonesia adalah dia makan nasi. Itu klausa bukan? Itu kalimat bukan? Nah, kenapa kok disebut kalimat? Berarti ada subjeknya ya. Ada unsur-unsur tadi 5 itu. Nah, dari 5 itu atau yang disebut spoma itu minimal harus ada apa? Subjek dan predikat. Itu minimal harus ada. Ya. Ada nggak? Misalnya kalau saya makan she ate nih, she ate a hot dog. Ada subjek predikatnya di situ? Ada. Gitu ya. Nah, a hot dog ini tambahannya ada objek. Ya, dia makan. Makan apa? Hot dog. Dia makan apa? Nasi. Oke. Jadi kalau dia makan nasi ini sebuah kalimat yang sederhana karena ciri dari sebuah klausa minimal harus ada subjek dan predikat. Boleh tambahan objek, modifier, atau adverbial. Jadi kamu bisa buat kalimat apa saja yang ada subjek dan predikat. Ya, misalnya saya satu contoh nih, rumput itu menangis. Kalimat nggak? Kalimat, ya kan? Rumput itu terbang. Kalimat, subjek, predikat, objek, modifier, adverbial.
Ada subjek, ada predikat. Tapi saya ngomongnya gini, rumput itu menari-nari bersama saya. Itu kalimat nggak? Kalimat. Udah mulai ragu nih kan? Yo, bener nggak itu kalimat? Kalimat. Kenapa? Karena ada subjek dan predikat. Ya kan? Rumput itu memukul saya. Kalimat. Kalimat. Ya, karena ada subjek, predikat. Saya objek. Ya. Rumput itu berjalan-jalan di tengah lapangan. Kalimat. Ya. Subjek, predikat, tengah lapangan apa? Apa itu? Adverb ya, menjelaskan berjalan. Jadi kalau saya katakan rumput itu berjalan-jalan, rumput itu menangis, rumput itu bermain sepak bola. Kalimat nggak? Hah? Rumput itu bermain sepak bola dan mencetak gol. Hah? Itu kalimat bukan? Kalimat. Nah, kalau dalam level sintaks, apapun kalimatnya kalau kedengarannya aneh, ya masa rumput bisa bermain bola? Yang benar diinjak orang ya kan? Diinjak bola dia. Diinjak pemain bola, bukan dia bermain bola. Tapi kok kalian sebut itu sebagai kalimat? Iya, apapun bunyinya, yang penting kalau ada subjek dan predikat itu kalimat. Oke? Tetapi kalau saya katakan rumput itu bermain bola, ada meaningnya. Nah, rumput itu memasak nasi. Gimana? Hah? Kalimat, itu kalimat. Tapi ada meaningnya nggak? Rumput itu memasak nasi buat saya. Wah, ini happy bikin kalimat seperti itu. Wah, langsung nanti Pak Yason bilang, kamu berfantasi. Rumput itu memasak nasi. Itu kalimat. Tetapi apa meaningnya? Kita perlu pertanyaan. Ya, karena yang kita tahu rumput nggak bisa melakukan aktivitas seperti manusia karena dia tumbuhan. Ya kan? Kecuali ada orang yang bernama rumput. Harusnya si rumput itu. Nah, ada kan orang yang bernama rumput. Mungkin ada di dunia ini ya kan. Oke lah, ini misalnya rumput beneran. Si rumput atau rumput itu memasak nasi. Atau rumput itu makan nasi goreng. Bisa kira-kira? No meaning, ya kan? Itu kalimat yang nggak ada artinya dan orang nggak paham maksudnya apa. Oke? Nah, bola itu meminta uang kepada saya. Bola kok bisa meminta uang gitu ya? Atau rumput itu memeluk saya. Gimana? Ya kan? Nah, mungkin ya ada rumput yang bisa memeluk ya. Ya, ada rumput apa itu? Oke, nah ini artinya saya mau katakan kita belajar klausa ternyata kita juga harus perhatikan meaningnya. Ya, jadi kalau saya mengatakan rumput itu memasak nasi, there's no meaning. Ya, jadi walaupun kalian bisa membentuk kalimat apapun dengan pakai stoma, tetapi sebuah kalimat itu juga harus punya meaning. Nah, makanya kamu nggak cukup hanya nanti belajar sintaks. Sintaks ini nggak cukup. Kamu harus belajar juga apa? Tentang makna atau meaning, tentang arti. Nah, arti dari sebuah kalimat itu adalah atau arti sebuah klausa itu nanti kita belajar dalam namanya semantik. Apa? Semantik. Nah, inilah nanti kita dalam pelajaran eksegesinya.
Ya. Nah, kita nggak bisa sembarangan bikin klausa ternyata. Walaupun Pak, yang penting ada spoma. Tapi hati-hati, spomamu punya meaning nggak? Kalau nggak ada meaning, maka kamu nggak bisa menyampaikan satu pesan. Ya kan? Kalau misalnya saya mengucapkan kata-kata ini yang keluar dari mulut saya, nggak ada meaningnya, kamu nggak bisa ikut kuliah saya. Karena nggak tahu Bapak itu ngoceh apa. Benar? Nah, tapi kamu bisa nyatet, kamu bisa ngerjain tugasnya, itu tandanya kamu mengerti, memahami apa yang saya ajarkan. Nah, that's meaning, that's semantik. Oke? Nah, maka di Yunani itu kayak kita pelajaran sintaks, di eksegesis itu kita pelajaran semantik. Ya, sintak bahasa Yunani. Eksegesis itu semantik dari bahasa Yunani sebetulnya. Ya, bahasa teologisnya eksegesis. Tapi sebenarnya pelajaran sintak. Oke, kita kembali tadi. Sebuah kalimat, misalnya di sini eh, ada yang namanya saya makan nasi atau saya makan hotdog. Nah, itu yang disebut sebagai independent clause. Apa? Clause. Atau kalimat klausa independen. Independen itu artinya apa? Berdiri sendiri. Karena dia sudah punya nukleusnya, dia punya intinya, harus ada subjek dan predikat. Atau objek ini buka kurung, boleh ada, boleh enggak. Misalnya saya mengajar. Itu kalimat. Jadi kalau saya tambahkan, saya mengajar bahasa Yunani. Kalimat juga. Ya kan? Sama. Cuma satu ada objek, satu tidak ada objek. Tapi misalnya kalau saya hilangkan, mengajar bahasa Yunani, itu kalimat bukan, karena nggak ada subjek. Atau bahasa Yunani mengajar saya. Kalimat bahasa Yunani mengajar saya. Kalimat, tapi nggak ada semantiknya. Paham nggak? Ya. Tapi kalau saya balik, saya mengajar bahasa Yunani, itu ada semantiknya. Ya, jadi kamu perhatikan, semua apa yang tertulis dalam kitab suci tentu punya sintaks nggak? Punya spoma nggak? Punya. Jadi kita lihat ya. Misalnya tugas kalian itu udah spoma semua itu. Tapi ada semantiknya pasti, karena kalau enggak, bagaimana Tuhan berkomunikasi sama kita kalau nggak ada semantik? Tapi bagaimana membuat semantik itu bisa atau meaning itu bisa nyampe ke kamu? Tuhan pakai apa? Tuhan pakai sintaks. Dia pakai subjek, dia pakai predikat, dia pakai objek, modifier, adverbial. Supaya pesannya nyampe. Nah, ternyata dia pakai sintaks. Sintaks itu bahasa. Ya, jadi Allah berkomunikasi bukan dengan bahasa yang nggak dimengerti oleh manusia, tetapi dengan bahasa Yunani, misalnya yang dimengerti oleh kita, oleh manusia. Oke? Nah, sintaks kita pelajari di sini di level sintaks, berarti ada level yang namanya klausa. Klausa yang kita sebut sebagai independent clause. Atau kalau kamu nggak ngerti independent clause, ini kalimat inti, kalimat utama, kalimat pokok, kalimat independen, atau kalimat yang bisa berdiri sendiri, atau klausa yang bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya ini, she ate a hot dog, tetapi but he drank milk. Nah, ini contoh. Dia makan hot dog, tetapi dia yang laki-laki minum susu. Oke, contoh lain saya tadi. Saya makan nasi goreng, tapi Eta makan nasi kebuli. Nah, gitu. Kalimat nggak? Kalimat. Ya, itu namanya independen. Nah, kok subjeknya ada dua di sini? She dan he boleh. Yang penting ini kalimat yang bisa berdiri sendiri. Ya, kamu bisa buat contoh macam-macam. Saya suka makan nasi goreng, tetapi dia suka makan
apa misalnya nasi padang misalnya gitu. Oke, whatever ya. Jadi kamu bisa membentuk kalimat apa saja, tapi kamu perhatikan ada spomanya ya. Oke, tentang independent clause paham? Intinya harus ada subjek dan predikat. Boleh diikuti objek ya. Nah, tetapi di sini kamu boleh tambahkan kalimat itu dengan yang namanya dan ya atau tetapi di sini. Oke, ini ada dan tetapi eh, ini warna oke yang warna biru nggak apa-apa lah ya. But ini ya tetapi dan itu kita sebut sebagai eh, apa? Coordinating conjunction. Nah, kalau saya mengatakan gini, dia makan hotdog tetapi dia minum susu, ini berapa independent clause-nya? 2. Ini ada kata penghubungnya, tetapi, ya kan? Dia pergi ke perpus dan dia mengerjakan tugasnya di sana. Ada berapa? 2. 2 independen. Oke? Mau 3, mau 4 ya boleh. Kamu bisa pakai dan gitu lagi ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, tetapi di dalam kalimat itu juga ada yang kita sebut sebagai atau dalam klausa itu juga ada yang kita sebut sebagai dependent clause. Dependent clause itu artinya klausa yang tidak bisa berdiri sendiri atau ini adalah anak kalimat. Jadi kalau independen kalimat utama, dependent anak kalimat. Ya, atau klausa yang tidak berdiri sendiri. Klausa dependent. Apa ya? Mungkin sebutan kalau pelajaran Indonesianya klausa kalau anak kalimat atau klausa yang tidak berdiri sendiri. Oke. Nah, contoh nih. Misalnya contohnya dia pergi ke perpustakaan. Ini dependent atau independen? Dia pergi ke perpustakaan. Dependent atau independen? Hah? Independen. Bisa berdiri sendiri. Saya minum air putih. Independen. Ya kan? Nah, tapi kalau saya ngomong gini, saya minum air putih karena saya haus. Nah, ini kalimat apa nih? Saya minum air putih karena saya haus. Nah, itu satu kalimat independen ada nggak di situ? Ada. Dependennya ada nggak? Ada. Yang mana dependen nih? Nah, saya haus. Gitu. Karena saya haus, itu anak kalimat dari saya minum. Paham? Ya. Karena saya haus, ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada induk kalimatnya atau kalimat intinya, Pak. Saya minum. Ya. Coba kamu penggal gini. Karena saya haus. Ada artinya? Nggak ada. Karena saya haus, maksudnya apa? Oh, maksudnya menjelaskan kenapa saya minum air. Haus. Tahu nggak? Tapi kalau saya mengatakan saya minum air, semua jelas? Jelas, saya minum air putih. Tapi kalau saya mengatakan karena saya haus, apa maksudnya? Oh, siapa yang haus? Mengapa minum dan sebagainya kan? Orang kan bertanya, itu namanya dependent karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, contoh lain misalnya nih, dia pergi ke perpus untuk
mengerjakan tugasnya. Nah, ini yang mana dependennya? Independennya mana? Dia pergi ke perpus, ya kan? Oke, dia pergi ke perpus. Dependennya mana? Untuk iya. Nah, untuk mengerjakan tugasnya itu apa? Itu klausa dependent yang tidak bisa berdiri sendiri. Untuk misalnya kalau kita tesnya gampang, ya. Misalnya eh, saya coret ini nih, misalnya nih ya. Nih, ini saya buang. Yang ada cuma kalimat ini. In order to work on his assignment. Nah, ini kalimat bisa disebut kalimat yang bisa berdiri sendiri nggak? Untuk mengerjakan tugasnya. Nggak bisa. Dia butuh induk kalimat. Ya. Jadi kayak contohnya ya dalam keluarga gitu. Anak itu ya bergantung sama orang tuanya. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada anaknya kan gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, misalnya contoh lain, the student who went to the library completed his assignment on time. Ya, saya terjemahkan aja. Mahasiswa yang atau murid yang pergi ke perpus itu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Nah, kalau saya tanya nih sama kalian, ini kalimat nggak? Klausa? Klausa? Klausa. Berarti kamu harus tahu kalau itu klausa, mana subjeknya? The student. Subjek itu pelakunya kan? Siapa? Mahasiswa itu. Lalu kalau klausa minimal harus ada predikat kan? Dependent, independen itu kan harus ada subjek dan predikat. Nah, predikatnya apa? Predikatnya mana? Predikat depend. Ini kan predikat independen kan? Dan independen. Ini kalau kita sebut aja ini induk kalimat, induk kalimat inti ya. Kalau dependent atau sering disebut sebagai kausal aja lah ya. Kausal seringkali disebut kausal. Ini ya itu kalimat yang inti, kalimat intinya ya. Nah, kalau itu kalimatnya itu, kalau independen itu kan harus ada subjek, predikat, boleh objek, modifier, boleh adverbial. Ya. Nah, kalau dependent itu mana? Sama, namanya klausa, ya harus ada subjek, ada predikat dan terusnya. Cuma ini harus bergantung kepada ini. Ini artinya anak. Anak itu bergantung sama induknya. Kalau nggak ada induk, nggak ada anak. Nggak ada orang tua, nggak ada anak. Saya kamu nongol dari mana kalau nggak ada ibumu? Anak. Anak ini bergantung sama. Oke? Nah, jadi misalnya nih ada contoh. Ini kalimat apa? Kalimat. The student who went to the library completed his assignment on time. Kalimat? Kenapa kalimat? Karena ada subjeknya, ada predikatnya kan? Itu aja jawabannya simpel. Terus kalau saya tanya lagi, kalau itu kalimat ada subjek, ada predikat, di mana subjek? Student, benar. Di mana predikatnya? Nah, predikatnya hati-hati dulu. Ini predikat yang mana ini? Bapak tanya. Predikat yang di induk atau predikat yang di anak? Oke, kalau saya tanya, predikat yang dependennya, independennya, induknya mana? Hah? Pergi.
Oke, mantap Hartono. Ya, tapi salah. Oke, siapa yang bisa bantu Hartono? Tuh, mahasiswa yang pergi ke perpus menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Simpel kan kalimatnya kan? Cuma sekarang kalian belajar agak sulit dikit yang namanya dan anak. Tadi udah kasih kuncinya. Ini nggak bisa. Ini dia tidak bisa berdiri. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia bergantung kepada si induk atau independen. Nah, terus ada kalimat seperti ini. Saya tanya, ini kalimat nggak? Kalimat. Kenapa? Jawabannya gampang karena ada subjek, ada predikat, dan dia punya meaning kan gitu. Ya kan? Kecuali tadi saya ngomong rumput itu pergi ke perpus mengerjakan tugas. Rumput pergi ke perpus, mahasiswa yang jadi rumput. Kalimat seperti kacau kan? Ya. Nah, itu bukan kalimat. Yang dimaksud kalimat itu dia punya meaning. Nah, kalau ini dia punya meaning kan? Dia punya subjek, dia punya predikat. Oke. Tapi dia punya anak. Nah, karena dia punya independen, dia punya depend. Nah, kalau saya tanya kan, subjeknya mana? Students. Predikatnya komplit, ya kan? Kamu tanya, predikatnya kan yang mana? Independen atau independen yang Bapak tanya, gitu. Oke, sekarang predikat yang independen. Yang mana yang predikat independennya? Predikat intinya, predikat induknya yang mana? Komplit, sini. Oke? Nah, mulai bingung. Ya, nah nanti kita jelasin. Lalu anak kalimatnya mana? Klausalnya. Ya, anak kalimat atau klausalnya mana? Klausal, anak kalimatnya yang mana di sini? Hah? Pergi ke who went to the library? Itu anak kalimat. Induknya mana? Mahasiswa itu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Anak kalimatnya yang pergi ke perpus. Ya, tapi kalau seandainya saya bagi dua, jadi dua independen bisa nggak? Contohnya ini, gimana? Mahasiswa itu menyelesaikan tugas tepat waktu. Satu, ya kan? Itu independen atau anak kalimat? Independen. Mahasiswa itu pergi ke perpus. Independen atau dependen? Independen juga. Ya kan? Misalnya mahasiswa itu kita ganti lah. Hartono. Hartono menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Itu kalimat independen atau dependen? Independen. Ini ya kan? Hartono pergi ke perpus. Independen atau dependen? Independen. Bisa berdiri sendiri masing-masing, ya kan? Hartono pergi ke perpus. Hartono menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Independen kan? Tapi kadang-kadang itu digabungkan. Kalau saya gabungkan, misalnya gini, Hartono pergi ke perpus dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Itu gimana kalimat? Independen atau dependen? Independen kan? Kan tadi ada dandannya itu. Hartono, ini kok lupa sih. Hartono pergi perpus dan dia menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Saya males tulis ini ya. Kira-kira tulisnya acak aja nih. Karena ini contoh doang, nggak penting ya. Kalau pergi ke perpus dan dia menyelesaikan tugas tepat waktu, ini kalimat apa?
kan dependent. Iya. Kamu banyak dan ini. Ya. Kamu tambahin itu dan dia kumpul tugasnya dan dia dapat nilai dan terus saja itu ya. Tapi kalau bikin kalimat ini kan bosan ya. Nah, kita juga gitu. Cari. Ya, dia pakai kalimat yang nggak hanya independen. Ternyata misalnya saya dia bikin juga kalimatnya seperti ini. Hartono yang pergi ke perpus menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Oke? Nah, ini meaningnya sama. Atau nggak pergi ke perpus dan dia menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Ini nggak usah dilihat. Ya. Lalu yang kedua, Hartono yang pergi ke perpus menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Artinya sama. Sama. Tapi apa bedanya? Sintaksis. Ya kan? Nah, sintaksnya yang beda. Yang pertama itu kalimat independen semua, dua independen. Yang kedua apa? Satu independen, satu dependen. Ya, yang mana independennya? Yang mana independennya? Atau no? Nah, cirinya kalau ada yang ini anak kalimat. Tadi kalau ada dan independen. Tapi kalau ada yang depend, kalau bahasa Inggris pakai who. Who itu kalau diterjemahkan jadi apa? Diterjemahkan Indonesia jadi apa? Yang. Nah, di sini tulis yang, ya. Ya pakai contoh Indonesia gitu. Kalau nggak ngerti lagi, nanti apalagi yang Yunani gitu, repot kita. Ya. Nah ini subjek menyerahkan tugasnya predikat. Jadi kamu lihat, ada predikat inti, ada kalimat inti atau kalimat induk, kalimat ini. Siapa yang menyerahkan tugas tepat waktu? Oh, dia yang pergi ke perpus. Nah, kata dia yang pergi ke perpus ini namanya anak. Sekarang saya tanya kalian, ini agak dalam lagi. Anak kalimat ini sebenarnya menjelaskan. Ingat lambang-lambang ini, tanda-tanda mana ini? Menjelaskan apa? Apakah bangsa? Apa simbol? Hah? Apa? Indo. Ya, apanya? Yang pergi ke pasar deh. Bagus. Jelasin apa? Si atau untuk kata benar. Nah, makanya ini namanya klausa. Kalau menjelaskan kata benda itu berarti klausa adjektif. Klausa adjektif. Kalimat adjektif clause kalau bahasa Inggrisnya. Kalau dulu kalian belajar grammar adjektif clause. Kenapa? Karena dia anak kalimat yang menjelaskan kata benda. Kata bendanya siapa di sini? Ya. Nah, sekarang kita lihat dependent clause. Ya. Sekarang kita lihat dependent clause. Nih. Ada nggak namanya adjective clause? Ada? Nah, berarti kayak gini nih.
Ya kan? Jadi kalau saya jelasin adjectival clauses atau anak kalimat kata sifat, ini artinya apa? Klausa yang menjelaskan benda. Makanya nanti kalian belajar nih ada adjective clause, ya. Adjective clause itu lihat tuh, ya, bentuknya segitical dan segala macam ini, hina, hoti dan segala. Ini ada kultur dalam bahasa Yunani-nya, ya. Oke, misalnya saya buat kalimat lain. Uh, saya buat kalimat lain. Nih, kayak nama Hartono lagi ya. Eh, eh. Hartono menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalimat, ya. Tugas itu diberikan oleh Bu Eta. Ini berapa kalimat ini? Dua. Hartono menyelesaikan tugas tepat waktu. Tugas itu tepat waktu. Kalimat kedua, tugas itu diberikan oleh Ibu Eta. Berapa kalimat? Dua. Itu dependent atau independent? Independent. Jadi kalau mau digabungkan kalian bisa pakai apa? Pakai dan, ya kan? Nah, nanti kita pelajari juga itu ya, tentang dan lain-lain ada banyak. Nggak hanya dan aja, ada tetapi, ada dan sebagainya. Oke. Jadi kalau digabungkan gimana? Hartono menyelesaikan tugas itu tepat waktu dan tugas itu diberikan oleh, oke? Tapi misalnya kalau saya bikin kalimatnya seperti ini. Hartono menyelesaikan tugas yang diberikan kita dengan waktu. Oke. Ya. Ini berapa kalimat? Dua. Satu. Kalau ini dua, karena iya dan. Tapi kalau ini satu, karena independennya satu. Nah, independennya mana? Atau no? Saya ya kan? Satu lagi ini apa nih? Yang diberikan oleh Bu Eta, anak kali. Oh, itu kalimatnya Hartono menyelesaikan tugas tepat waktu. Tugas yang diberikan Bu Eta itu anak kali. Gitu. Contoh pahamnya. Oke, contoh lain misalnya. Ini suruh bikin contoh nih ya. Gampang-gampang susah juga. Hartono mengajar adiknya. Independen? Independen ya. Hartono memukul adiknya. Independen. Ya. Kalau digabungkan, Hah? Misalnya kalau kalian bikin dependennya jadi gimana?
Hartono mengajar adiknya dengan memukul. Oke, bercanda. Oke, kita lanjut ya. Nanti waktu kita Nah, sekarang udah paham yang ini dependent dan independent. Oke, kalau sudah atau saya masih ragu. Saya ini lagi. Tugas yang diberikan subjek independennya mana? Udah tahu predikat yang independennya mana? Predikat yang ini. Ya. Jadi bisa membedakan kalau kalimatnya sudah punya anak, kamu harus perjelas yang mana predikat intinya, yang mana predikat anaknya. Nah, misalnya kalau kamu nanti baca perjanjian baru, misalnya contoh itu surat Paulus itu kan panjang-panjang. Kamu harus bisa nangkap yang mana predikat intinya, yang mana predikat anak kalimat. Oke? Ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini nanti. Nah, misalnya ini ya. Nah, di situ. Begitu kita klik 2 Yohanes 1, ini sudah muncul ini. Yang mana anak kalimat, induk kalimat sama anak kali. Nah, induk kalimatnya yang mana? Sini nih, 1. Oke? Tapi ada yang ini. Ya kan? Nah, ada predikatnya nggak? Kalau ada yang, anak kalimat ada predikatnya? Tadi itu ada predikatnya? Ada. Predikat anak. Mana predikat anak? Nih, 1, 2, 3. Oke? Predikat intinya mana? Ini. Predikat anaknya, independennya, ini. Dependennya, yang bawah ini. Ya. Nah, ini misalnya. Predikat intinya mana? Ini, S-time. Di bawah ada anak kalimat? Ada? Nggak ada. Nggak semua ada. Ya. Mabuk kalian. Oke. Nah, kayak ini. Predikat intinya independennya mana? Independennya. Yang ayat 7 ini. Independennya mana? Ayat 7. Ini. Apa? Esko menon. Bukan. Ini masih subjek semua ini. Predikat intinya mana? Ini. Excel, ton. Dan estin. Ya. G. Nih, 1, 2. Ini predikat intinya. Predikat kalimat anak kalimatnya mana? Ini. Yang hoti ini. Oke? Iya. Nanti kalian pelajari ini nanti contoh-contohnya. Nah, jadi gitu. Kamu harus bisa tahu yang mana, karena yang simpel aja, yang mana predikat inti, yang mana predikat si anak. Ya, karena kalimatnya kalau begitu ini gabung, ini namanya kita sebut sebagai kompleks sentence, prosa kompleks sentence ya, kalimat kompleks. Nah, kayak gini itu nanti kompleks sentence.
kalimat kompleks. Karena apa? Karena dia punya induk dan anak. Nanti anak punya anak lagi bahkan. Cucu nanti. Maka disebut complex sentence ya. Tapi di buku ini nggak pakai istilah itu. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Dependent dulu. Nah, independent atau induk kalimat atau kalimat inti. Tadi kan saya bilang itu bisa diikuti oleh apa? Kai, they, itu artinya apa? Dan. Ya. Apa? Dan. Konektif. Bisa they, kai atau they. Ini sama. Tapi bukan hanya konektif, tetapi juga kontrastif, kontras. Misalnya, tetapi, ala, the, plan. Nanti kalau dalam bahasa Yunani. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Korelatif. Korelatif itu bukan hanya ini, tetapi juga. Misalnya ini, Hartono bukan hanya apa ya? Hartono bukan hanya seorang mahasiswa, tapi juga seorang tapi juga seorang supir, ya kan? Itu maksudnya. Jadi itu korelatif. Men, the, atau kai, kai. Ya, disjunktif itu atau, misalnya apa? Contoh kalimat pakai atau. Dia memberikan kuliah atau dia memberikan tugas. Itu contoh ya. Dipakai atau. Contoh lain misalnya yang atau apa? Dia mengajar atau dia memberi tugas. Nah, gitu ya. Jadi kalimat atau itu setara, independen. Oke? Lalu ada namanya explanatory, pakai gar. Gar itu jarang diterjemahkan ya. Jadi misalnya hanya memberi penjelasan aja, gar. Inferential itu ara, dio, un, hoste, ini kayak ada kalimat misalnya nih, saya minum sehingga saya iya puas gitu. Nah itu hanya inferential ya, menjelaskan apa minumnya. Oke. Transisi ini bisa de atau un ya. Transisional biasanya kalau dalam Yunani itu ada namanya de atau un. Transisional itu kayak gini. Mirip seperti tadi kontras, tapi sifatnya transisi. Ya, misalnya saya mengajarin dia, tetapi dia tidak mengerti. Ya, transisinya gitu. Ya. Saya mengajarin dia, tapi dia tidak mengerti. Bedakan dengan kontras, misalnya nih, saya mengajarin dia, apa ya kalau kontras ya, saya mengajarin dia, tetapi dia tidak menangkap maksud saya. Nah, itu kontras ya. Ya, kontras tapi yang sifatnya transisional juga gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa hal yang menjadi perhatian kamu kalau misalnya mau pakai independent clause lebih dari satu, kamu bisa pakai ini. Konektif, contohnya dan,
Kontras contohnya tetapi, korelatif bukan hanya ini tetapi itu, disjunctive itu atau, explanatory itu kayak oleh karena itu, sebab itu, nah itu bisa pakai dar, ya. Inferential itu seperti juga sehingga gitu ya. Transisional itu bisa oleh sebab itu, tetapi gitu. Nah, itu semua yang namanya coordinating conjunction yang sifatnya independen. Contoh misalnya, saya makan nasi, tetapi adik saya makan bubur. Itu kontras, ya kan? Kalau yang kognitif, saya nonton TV dan ibu saya sedang memasak. Saya sedang nonton TV dan ibu saya sedang memasak. Itu namanya apa? Konektif. Oke? Ada pertanyaan nggak di sini tentang independen ini? Ya. Ya ada, nanti nggak hanya harus yang, ada lagi yang lain. Jadi ada 4 macam nanti, ya. Yang ada infinitif, participle, konjunktif, relatif. Nah, yang pakai yang ini relatif. Tapi ada 3 lagi yang nggak pakai yang. Ya. Nah, ada 4 macam ini untuk membentuk sebuah kalimat dependent. Tadi kalau ini kan kalau panggil fokus, lalu Hartono menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, saya mau membuat jadi dependent clause, saya bisa pakai yang. Kalau yang pergi ke fokus, dependent. Pakai yang. Yang ini namanya apa? Relatif clause. Ya. Tetapi dalam bahasa Yunani, nggak hanya yang aja. Bisa ada 3 lagi yang lain. Apa? Infinitif, participle, konjunktif. Nah, itu kompleksnya di Yunani itu begitu. Kalau bahasa Indonesia simpel, pakai yang semua. Nah, di Yunani ada 4 nih. Strukturnya ada 4. Ya, ini harus dihafal ini. Infinitive, participle, conjunctive clause, relative clause. Nah, relative clause itu nanti ada yang namanya adjective clause, adverbial clause, formal. Ya. Oke. Kalau Indonesia simpel. Enggak mau membuat kalimat dependennya pakai yang. Tapi di Yunani nggak hanya yang. Nah, tadi 3 lagi yang. Nanti kita singgung itu ya. Ya, tentang ini dulu. Di independen ini udah paham belum? Yang kita bisa buat independen clause itu pakai dan, tetapi gitu ya. Misalnya saya makan nasi, tetapi dia makan bubur. Itu dua-duanya independen. Karena apa? Ada kata tetapinya yang menunjukkan kesetaraan ya. Ya. Ada konjungsi sebuah dengan itu maksudnya. Conjunction, oh ya, nanti kita akan pelajari di sini. Waktu kamu pelajari conjunction, namanya nanti kalau di Bible Works itu disebut apa? Subordinate conjunction, itulah yang membentuk anak kalimat. Atau dependent clause. Tapi kalau kamu ketemu dan, misalnya kai, contoh, nih kai ya kan? Ada kai kan? Kuria klete ala memilih dan apa ini? Toys, take noise. Nah, ada kainnya. Saya bukan itu contohnya ya.
atau inilah ya. Ini, nah, ada dua kai di sini. Oke, ini konektif. Pokoknya kalau ada kai dua kalimat yang disambung dengan kai itu berarti dua-duanya setara. Mana ya? Oh, oke, sorry. Contohnya ini kayak gini aja. Ini ada kai kan? Jadi kalimat ini dengan kalimat itu setara. Oke? Lalu ada ala. Berarti ini tadi disebut dengan ini korelatif. Ya, mende atau kai. Jadi ini namanya korelatif. Tapi yang kamu penting pahami yang paling sering muncul kan itu. Tapi dan itu paling sering. Yang lain itu ya diingat aja lah. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Ya. Oke, sekarang kita harus lanjut ke ini. Sometimes kadang-kadang independent clause itu juga diperkenalkan bukan hanya tadi ini namanya coordinating conjunction ya. Tadi kalau ditanya Hartono subordinating conjunction. Jadi ada dua kata penghubung. Ya. Kata penghubung tahu ya, dan tetapi itu harus tahu ya bahasa Indonesia ya. Nah, ya sifatnya coordinating berarti itu untuk independen induk kalimat, contoh dan tetapi itu ingat itu aja. Tapi ada juga tadi yang ditanya Hartono sub. Nah, kalau udah ketemu sub coordinate conjunction itu nanti untuk dependent ya. Tetapi ada yang lain namanya prepositional phrase, ini cuma tahu aja nggak apa-apa. Ada bisa pakai diati, for this reason, why. Ini menunjukkan ini kalimat independent. Ya, contoh misalnya kita buka aja Matius 9:11 1 ya. Matius 9 Matius berapa? 9 ayat 11. Nah, di situ ada kata apa? Diati. Ya kan? Diati meta, diati artinya kenapa gurumu makan bersama-sama dengan pungut cukai dan orang berdosa. Nah, diati ini menunjukkan ini kalimat independen. Coba kita klik, kamu lihat di situ, klik kanan, buka diagramnya bisa. Nih, nah ini ya, diati ini mau menunjukkan ini kalimat independen gitu ya. Oke, saya tidak mau lama-lama di independen karena itu very simple. Ya, sekarang yang kita agak sulit itu adalah dependennya. Kenapa? Dependennya karena dependent itu adalah anak kalimat yang berdiri bergantung kepada induknya. Jadi kalau kamu lihat di sini, ya misalnya tadi mana tadi ya? Yohanes tadi lah ya, kita pakai Yohanes saja di contoh-contoh nanti. Misalnya, nah, kamu lihat di sini, anak kalimatnya bisa panjang sekali, ya kan? Ada berapa itu anaknya? 1, 2, 3. Ingat ya, kalau itu pun anak, dia tetap ada small ada subjek, ada predikatnya, dan objek modifier adverbialnya ya. Nah, lihat ada 1, 2, 3. Yang namanya anak kan terserah ya, mau 3, mau 10. Di keluargamu anakmu banyak nggak? Saudaramu banyak nggak? Nah, gitu. Nah, jadi kalau dalam kalimat itu juga begitu. Anaknya ada bisa 3, nanti anak punya anak lagi. Nah, kayak gini contohnya. Dari mana kita tahu itu anak? Nah, sekarang Pak, gimana membedakan itu induk sama anak? Induk ya biasanya di atas lah, anak di bawah. Kayak gitu. Jangan terbalik. Anak di atas, induknya di bawah. Ya, itu namanya kurang ajar. Ya. Nah, jadi Tuhan buat kalimat, ciptakan kalimat itu juga begitu tuh. Dia nggak mau induknya di bawah, anaknya di atas gitu. Nah, kalau kamu lihat ya gampang. Ya, induknya di atas ini, anaknya di bawah. Cuma kamu harus mengidentifikasi nih. Anaknya ada berapa, ya. Terus subjek predikatnya dari segala macam.
Artinya nih, kalau kamu punya anak, kamu mesti ngurus. Paham nggak? Apalagi anakmu banyak, repot. Nah, jadi kamu mesti ngurus ini. Ini anak satu, ini anak dua, ini anak tiga, semua dikasih ini. Sama si induknya ini. Ya. Nah, waktu kamu mau bagi-bagi ini, nah kamu kan nggak boleh sembarangan, mesti tepat. Intinya gini, anaknya makin banyak yang kita mesti ngurus. Ya, oke. Nah, oleh sebab itu, anak kalimat ini eh, banyak dan bermacam-macam, gitu. Ya, anak nggak mesti satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat dan seterusnya. Nah, maka dependent clause ini ya rada sulit. Karena orang kan mikirnya gini, misalnya Paulus mikirnya gini, aku mengucap syukur. Ini mikirnya di otaknya gini, aku mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah. Dia nulis. Habis itu dia mikir lagi, ucap syukur kenapa ya? Di mana ya? Kenapa aku mengucap syukur ya? Kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa saya mengucap syukur? Oh, karena ini. Habis itu dia mikir lagi, iya ya, kalau udah mengucap syukur karena ini, saya mesti apain? Nah, dia jelasin lagi itu. Maka anaknya jadi banyak. Padahal intinya cuma satu, ngomongnya tentang syukur, ucapan syukur, gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Maka anak kalimat itu di dalam Yunani itu ada empat syntactic form atau structural form. Empat itu apa? Infinitive, participial, conjunctive, relative clause. Coba baca. Infinitive clause gitu aja lah. Infinitive clause, participial clause, conjunctive clause, relative clause. Ada berapa? Empat. Nah, kalau dia infinitive clause, ya, maka dia pasti punya satu infinitif di dalam kalimat itu. Misalnya contoh ini, ya, us. Ini apa? Kalau kamu parsing, relatif pronoun. Nah, berarti kalau dia relatif, ini yang nomor D. Pasti anak kalimat itu salah satu dari ini. Relatif clause. Lain. Misalnya ya. Nah, yang ini. Hina. Ini apa? Ini anak kalimat juga nih. Iya kan? Ini namanya anak kalimatnya apa? Hina itu apa? Kamu pastikan aja. Conjunction subordinating. Berarti anak kalimatnya apa? Yang A, B, C, D. Hah? C. Conjunctive clause. Berarti dia ada sebuah subordinate conjunction. Nah, by box itu udah nolong kita. Dia udah kasih tahu kamu. Dia udah kasih tahu kita. Hina itu conjunction subordinating. Ya. Misalnya contoh lain. Nih, hoti. Apa itu hoti? Conjunction subordinating. Nah, berarti dia anak kalimat bukan? Anak kalimat. Anak kalimat yang mana? C. Conjunctive clause. Contoh lain, misalnya nih. Ini sini mungkin nggak lengkap ya. Nanti kita lihat contoh lain ini conjunction lagi. Uh, saya mau cari yang infinitive ya. Atau nanti kita lihat contoh di bawah. Oke, kalau infinitive clause berarti ada satu infinitive. Kalau dia participle ada participalnya. Kalau conjunction, jadi contohnya misalnya subordinate conjunction ya, hoti, hina gitu ya. Kalau relative clause tadi contohnya ada apa tadi ini?
us, ya kan? Oke? Nah, kalau di sini misalnya tadi kan dia udah ngomong. Ada apa? Hos atau us, wios, opu, hote, hosos. Ya, hos. Ini dari kata hos ini. Tuh. Ya. Hos itu bisa macam-macam, ada us, ho. Ya kan? Ada 3 itu. Oke? Nah, itu namanya relatif pronoun. Atau yang kedua ada relatif adjective, wios. Nah, relatif pronoun itu yang diterjemahkan menjadi yang. Ya. Relatif adjective ini oyos. Oke. Oyos itu kayak seperti, atau hosos itu as much atau as many as. Oke. Relatif adverb itu seperti opu di mana, ote ketika. Ya. Opu, ote. Nah, ini 4 ini tahu dulu. Infinitif, participle, konjunktif, relatif. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat di sini. Dependent clause dibagi lagi menjadi ada 3. Tadi salah satu saya udah kasih contoh. Tadi saya mau pikirin contoh lain belum kepikir ini, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti sambil jalan. Yang pertama, klausa yang disebut substantival clause. Yang kedua, adjectival clause. Nah, contoh adjectival clause tadi saya udah kasih contoh. Yang ketiga apa? Adverbial clause. Nah, tentu dengan istilah substantif, adjective, adverbial kamu udah nggak asing kan? Kemarin-kemarin kan nggak sering disinggung istilah itu. Benar nggak? Kalau substantive clause berarti klausanya yang jadi apa? Klausa anak kalimatnya sebagai kata benda. Ingat ya, yang dimaksud clause di sini ini anak kalimat yang sebagai substantif kata benda. Tapi kalau dia adjectival clause berarti klausanya anak kalimatnya seperti kata sifat atau menjelaskan kata benda. Kalau dia adverbial clause, klausanya menjelaskan loh, adverbial apa fungsinya? Menjelaskan kata nah, udah sama kan di infinitif kan kayak gitu, participle kan gitu. Dia ada fungsinya adverbial, berarti menjelaskan kata kerja. Oh, dia fungsinya ada adjectival, menjelaskan kata benda. Nah, level clause ini juga sama. Ada 3. Substantif, adjectival, adverbial. Ya. Oke. Kalau dia sebagai substantif, maka klausanya jadi seperti apa? Nah, ingat aja dulu. Ini contohnya kamu kayak apa gitu ya. Lalu kalau dia adjectival clause, klausanya seperti kata sifat menjelaskan tentang. Kalau adverbial clause, ya seperti adverbial menjelaskan kata kerja. Ya, jadi istilah-istilah itu ini aja kalau diulang-ulang kan. Default adverbial kan sering diulangin. Cuma sekarang levelnya clause. Levelnya infinitive participle lagi gitu. Ya, atau tenses lagi. Atau kata benda lagi gitu. Oke. Nah, sekarang kalau ada 3 itu, maka strukturnya atau sintaktik formnya tentu ada 4. Jadi 3 kali 4 itu ada 12 semua. Ya, karena setiap klausa, misalnya substantive clause, ya strukturnya ada infinitif, participle, konjunktif, relatif. Nanti adjektif juga sama, ada 4 juga. Infinitif, participle, konjunktif, dan relatif. Hafal nggak? Coba hafal. Hah? Iya, infinitif, participle, konjunktif, relatif. 4. Ya, 4 strukturnya atau sintaktik formnya itu ada 4. Dibagilah
di 4 itu ada di dalam 3 macam dependent clause, yaitu substantive, adjectival, dan adverbial. Paham di sini? Ya. Nah, sekarang kita lihat yang substantival clause yang punya 4 structure. Oke, substantival infinitive, substantival participle, substantival conjunctive, substantival relative pronoun clause. Jadi kalau substantival ya 4-4 juga. Nah, sekarang saya tanya, substantival clause itu maksudnya apa? Hmm? Substantival clause itu maksudnya apa? Anak kalimat yang berfungsi sebagai kata benda, function like a noun. Nah, sekarang saya contoh. Berfungsi sebagai kata benda. Maksudnya gimana ya? Nah, sekarang kita lihat sini. Bisa sebagai subjek. Yang namanya subjek pasti kata benda. Nah, tapi dia juga bisa sebagai objek. Nah, tapi dia bentuknya apa? Anak kalimat. Nah, contoh misalnya. Ini sebenarnya sudah ada contoh di sini. Nih, Hartono yang pergi ke perpus, ingat dari Hartono lagi. Hartono yang pergi ke perpus menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Subjeknya mana? Yang pergi ke pasar, yang pergi ke perpus menjelaskan atau dia bagian dari sub situ. Fungsinya sebagai sub. Hartono yang pergi ke perpus. Jadi satu subjek itu sebetulnya. Bukan Hartono yang lain. Nah, intinya ada banyak Hartono. Ya. Oh, Hartono yang pergi ke perpus. Itu. Yang pergi ke perpus itu apa? Anak kalimat. Nah, ini contoh. Jadi contoh ini ya. Nah, sekarang kita lihat yang misalnya yang bentuknya infinitif. Coba buka Ibrani 10:31. Oke. Nah, ya kan? Nanti dia fungsinya dia klausa tapi fungsinya substantival clause sebagai subjek. Ini makin sulit ini. Subjek ini substantival clause. Pakai infinitif. Ya. Nah, kamu cek di situ infinitifnya mana? Kalau Indonesianya ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. It's terrifying thing to fall into the hands of the living God. Oke, nah, yang mana? Coba kita klik kanan aja ya. Klik kanan, lihat diagram. Ayat berapa? 31. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, independennya yang mana? Ini, fokus ini. Sekarang kita fokus ke sini. Independennya mana? Subjeknya mana? Nih, kok mati? Yang mana yang disebut? Ini kan klausa nggak? Kalimat nggak? Ya, kembali ke awal tadi. Kalau itu klausa, kalau saya tanya,
Clause apa? Independen atau dependent? Hah? Pasti kalau namanya clause itu harus ada independen. Tapi anak kalimat ada nggak? Belum tentu. Kan ada orang yang nikah belum tentu punya anak kan. Tapi yang namanya nikah ya pasti ada induknya kan. Induknya ada nggak? Ini pasti ada. Ada anaknya? Anaknya ini. Oke, tapi induknya mana? Ini subjek, lalu ini predikat. Nah, ini eh, apa? Predikat nominatifnya. Ya, atau kita sebut sebagai ini predikatnya ini. Subjek predikatnya ada. Ini namanya independen. Nah, cuma di dalam independen itu dia punya anak nggak? Punya, keluarga itu punya anak. Anaknya ini dia di sini. Pakai infinitif, yaitu MP sin. Ayo, bingung. Saya lagi ya, pelan-pelan. Jadi kalau kalian ini nggak ngerti, berarti ya kalau nggak ngerti ini, saya makin penasaran kenapa nggak ngerti ya. Oke, saya lagi ya. Tadi kalau misalnya eh, kalau kamu lihat apapun di sini lah, di sini ya, apapun itu selalu punya independen, pasti selalu punya induk gitu. Tapi nggak semua independen punya anak. Sebenarnya nggak semua keluarga punya anak, ada yang mandul kan. Gitu. Nah, tapi ini kamu lihat ada anaknya. Nanti kita identifikasi anaknya, anak cewek atau anak laki-laki, ya kan? Yang ngurus anak itu repot, apalagi anaknya banyak misalnya. Ini contoh aja, biar kalian ngerti. Oh, belajar dependent clause itu agak repot. Nah, kita harus identifikasi. Ya. Tetapi yang namanya belajar kalimat, nggak semua punya anak. Nah, ada yang punya anak, ada yang enggak. Gitu ya. Tapi pasti punya induknya kan? Pasti punya independen. Anak belum tentu. Iya kan? Nah, kalau enggak, si Didi ini enggak akan pecah-pecahin. Begitu dia pecahin, satu independen, satu independen, satu independen gitu. Ya, ini berapa independen? Satu, dua, tiga, empat, lima, gitu. Kadang dua ayat satu independen gitu. Ya. Nah, pasti punya independen. Nah, sekarang saya tanya, independennya mana? Berarti kamu lihat aja mana subjek, mana predikatnya, kan gitu. Semuanya, mana subjeknya? Ya sebelah sini, ini pokoknya subjek semua nih. Yang namanya subjek pasti sebelah kiri, ya kan? Nah itu subjek. Nah ini. Atau yang pergi ke perpus itu subjek. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi, itu kan? Kalau saya ngomong aja, Tono pergi ke perpus, Tono menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi, saya mau kasih anak nih. Tono yang pergi ke perpus, menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, beda kan? Nah, satu punya anak, satu nggak punya. Nah, yang punya anak yang pergi ke perpus, Tono yang pergi ke perpus punya anak. Punya anak. Ya kan? Ya. Nah, Tono punya anak. Nah, sama kayak gini. Subjeknya mana? Ini. Predikatnya ini. Estil. Ya. Estil probero. Ngeri. Probero itu terrify, mengerikan. Ya. Oke. Paham? Ada independennya ketemu kan? Nah, ini.
Ini semuanya subjek, predikat. Ada objek? Nggak ada objeknya di sini ya. Ada modifier? Ada adverbial di independennya? Nggak ada. Cuma simple aja subjek. Ini udah jadi kalimat. Seperti saya ngomong, Hartono pergi ke perpus. Nah, tapi kalau saya punya anak, Hartononya mau dia punya anak, Hartono yang pergi ke perpus. Yangnya itu jadi anaknya. Ya kan gitu. Nah, sekarang ini. Ini apa? Subjek. Ini predikat. Nah, sekarang kamu lihat apa yang terjadi di dalam subjek. Seperti kata ini. Ada subjek yang bentuknya substantival infinitive. Tadi substantival infinitive maksudnya apa? Substantival clause tadi. Ya. Nah, kamu identify mana infinitive-nya di situ? Mana infinitive? Ini kan? MP same. Infinitive aorist aktif. Ya kan? Enggak nih? Nah, ini infinitifnya. Jatuh artinya. Is keras, ke tangan. Allah. Sontos, yang hidup. Jadi, siapapun yang jatuh ke tangan Allah yang hidup, ini jadi subjek. Nah, jadi, jatuh ke tangan Allah yang hidup, ini adalah anak kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau substantival clause. Paham nggak? Belum paham? Kalau belum, ngomong belum. Sok-sok mimpin. Padahal nggak mimpin. Nah, boleh. Nanti bakal bilang kalimat kosong. Panjang lagi kosong. Ya, sama-sama tolak. Cuma bahasanya tidak harus. Dan saya cuma mau saja ngomong. Bahasanya mana maksudnya bahasa itu? Ada lagi contoh? Oke, contoh ya. Sebenarnya saya tulis saja lah Indonesia-nya. Nah, ini mungkin suatu yang masih baru ya kalimat-kalimat seperti ini, tapi kita perlu tahu. Oke. Jadi kalau kalimat itu subjek, predikat. Ini simple, ini independent. Satu subjek, satu predikat. Nah, tetapi yang terjadi dengan subjek ini punya anak, ya, atau dependent clause. Contohnya ini, misalnya, ya, misalnya siapapun, itu maksudnya ini ya, di sini ini definite artikel nominatif, artikel yang menunjukkan itu orang. Ya, sudah belajar kan tentang tentang apa? Definite artikel, ya. Itu isinya adalah orang sebagai substantif. Oh, kan ada ya? Coba definite artikel sebagai substantival. Perlu diulangi lagi di situ. Ini definite artikel tapi sebagai substantif, ya. Di artikel pada salah. Ya, absence of. Nah, ini kamu lihat. Nah,
Itu kan ada definisi artikelnya ya. Nah, oke. Nih, ya kan? Dengan substantif. Nih, ya kan? Jadi artikel tapi fungsinya substantif. Nah, ini kan udah dipelajari, mungkin udah lupa kalian. Ada kata bendanya di situ. The apa? Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali sini. To empecin eskeras teu sontos. Oke. Nah, kita pakai Indonesia aja. Mana tadi? Siapapun, oh ini. Siapapun yang jatuh ke tangan orang yang hidup dalam mengerikan. Kalau Indonesianya ngeri jatuh ke tangan orang ini. Sama. Meaningnya sama. Cuma saya bikin kalimat yang literal seperti itu supaya kamu. Kalau LAI kita kan terjemahannya udah rada bebas ya. Jadi udah nggak sesuai simpel. Karena seperti ini. Siapapun yang jatuh ke tangan Allah yang hidup adalah mengerikan. Oke? Nah, kalau saya tanya, ini kalimat apa? Pasti independen. Tinggal kamu cek aja. Ada anak kalimatnya. Oh, yang mana? Itu. Efesen itu. Infinitifnya. Jadi anak kali. Tapi anak kalimatnya sebagai apa? Kata benda. Atau subjek. Nah, di sini. Kalau saya tanya independennya, subjeknya mana? Independen. Subjeknya mana? Siapapun yang jatuh ke tangan Allah yang hidup. Jadi kamu lihat, di dalam subjek itu ada anak dari saya kata tadi, Ono yang pergi ke perpus menyelesaikan tugasnya Pak Wagub. Subjeknya mana? Hartono yang pergi ke perpus, tapi kata Hartono sendiri dapat banyak kali. Oh, Hartono yang pergi ke perpus, bukan Hartono yang males itu. Misalnya gitu ya. Oh, ini mengerikan. Siapapun siapa ini maksudnya? Oh, maksudnya yang jatuh ke tangan Allah yang itu. Jadi ini namanya apa? Infinitive clause. Fungsinya sebagai kata bentuk. Oke? Saya kata benda. Siapapun jatuh ke tangan, mungkin nggak usah yang dari kalian di pakai yang karena yang nanti kayak itu relatif ya. Maksudnya jatuh ini infinitif ya. Kalau di Indonesia kan nggak ada infinitif kita ya, jadi bahasa Indonesia nggak ada infinitif. Apakah ini infinitif ya? Present itu jatuh. Siapapun jatuh ke tangan Allah yang hidup dalam mengerikan. Jatuh ke tangan Allah yang hidup ini infinitif clause sebagai kata benda atau subjek. Subjek dari mana? Ada dalam mengeri subjeknya. Ini predikatnya. Paham? Oke. Ya. Jadi dia pakai efficient. Contoh lain deh. Misalnya contoh lain apa lagi di situ? Participle. Nah, sekarang tadi itu infinitif, sekarang yang participle. Apa misalnya di situ? Yohanes 3:18. Coba buka.
Oke, coba kita klik kanan aja. Lihat diagram langsung. Ini untung ada diagram yang sudah tersedia ya. Jadi saya nggak perlu bikin lagi, ini menolong banget. Ini dibuang. Oke, nah ini 318 ya, ini semua udah buka. Oke, kalau saya tanya, mana independennya? Ya ini semua independennya. Oke, independennya ini ada dua nggak? Satu atau dua independennya? Ayo 18, ayo. Kalau saya tanya, ini klausa nggak? Iya klausa. Klausa apa? Independen atau dependen? Independen. Oke, independennya kalau saya tanya, ada berapa di situ? Dua. Oke, benar. Karena ada kata apa? Ini the. Ya kan? Satu, dua. The ini tadi apa? Coordinating conjunction. Ya kan? Ini kan? Conjunction coordinating. Oke? Sebagai apa nih the? Connective. Lah, lupa lagi. Gawat nih kalian. Nih, connective. The. Kayaknya perlu istirahat. Otaknya sampai mesin. Ya. Nggak apa-apa. Awalnya memang pasti bingung-bingung, nanti lama-lama terbiasa. Oke? Nah, ini ada the. Oh, berarti Pak, ada dua nih independennya. Yang pertama, apa? Ini satu. Mana sih garisnya? Oke. Nih. Ya kan? Alah, salah. Nih. Independen yang satu, ya kan? Independen yang kedua mana? Ya ini. Nah, begitu kamu belajar klausa hari ini sama saya, kamu lihat ini kamu sudah bisa. Pak, dua Pak. Dari mana? Ini Pak. Apa dua? Jadinya ini Pak. Conjunction coordinating the objective. Nah, itu. Oke? Nah, sekarang kita beda lagi. Kalau ini independen, saya tanya, yang mana subjeknya? Berarti ada dua subjek kan? Karena ada dua independen. Nah, subjek yang pertama mana? Apa itu? Iya ini. Satu, yang sebelah kiri kan? Lalu yang kedua, dua. Predikatnya Pak, ada berapa? Ya, dua. Satu, krinetai, dan kekri. Ada modifier, adverbial, segala macam? Ada. Ada anak kalimatnya nggak nih? Sekarang saya tanya. Ada dependennya? Ini dua independen, tapi punya dependen? Nggak semua harus punya ya. Tapi ini punya nggak? Punya. Mana? Ada 4 ciri tadi. Infinitive, participle, conjunction, relative. Nah, kamu tanda ini. Ada nggak 4 di sini? Yang mana? Nah, kamu cek dong. Tuh, pisteu on. Partisi. Nah, ingat, participle kadang-kadang dia nggak hanya menjelaskan sebuah kata, tapi participle itu jadi klausa. Dia jadi apa? Substantive clause. Nah, ini kasusnya partisipalnya jadi subjek.
pelajaran tidak tinggi ini, bingung ya. Ini jadi subjek, benar nggak? Ini kan tadi subjek kan? Ini predikat. Nah, subjek isinya apa? Peristiwa itu partisipal kan? Jadi subjek. Nah, kalau dia jadi subjek, maka dia jadinya namanya apa? Substantival clause. Apa namanya? Nah, jadi subjek ini nih. Dia jadi substantival clause sebagai subjek, tapi pakai participle. Oke? Nah, coba lagi. Di sini kan ada kopi, ya kan? Ya. Nah, ini anak lagi. Ya, anaknya banyak nih. Tuh, nah, lalu bawa ada kopi lagi. 3. Anaknya 3, tapi kopi ini anak apa? Yang mana nih? Hah? Infinitif, participle, konjunktif, relatif. Yang mana? Kamu tinggal klik aja di situ. OT itu apa? Conjunction subordinating. Berarti dia anak kalimat konjunktif. Nanti kita pelajari. Ya. Tapi kamu kalau lihat kayak gini, udah bisa bedain. Ini ada 2 gitu. Dan di dalamnya ada ini. Nanti waktu kamu baca 2 Yohanes, kamu harus bisa tahu. Kalau itu ada anak kalimat, kamu tahu itu anak kalimat. Anak kalimatnya bagaimana nih? Substantival, adjectival, atau adverbial clause. Nah, gitu. Kalau dia substantival, dibentuk oleh apa? Jadi subjek kah, jadi objek kah, dan sebagainya. Lihat materinya di sini. Saya nggak ngarang-ngarang, karena sesuai ini aja kok. Nah, ini banyak contoh lagi, nanti kita pelajari ya. Sampai ngerti. Ya. Oke. Minggu depan kita akan lanjut ya, atau satu lagi nih, voting ketika. Ya, tepat. Nah, ini tadi partisiple sebagai subjek ini jadinya mereka yang percaya kepadanya. Coba kita lihat Yohanes 3:18. Barang siapalah, ya maksudnya siapapun lah, jangan pakai barang sebetulnya ya. Cuma ini karena kebiasaan bahasa Indonesia lama, namanya barang nggak bisa percaya gitu ya. Barang siapa. Atau siapapun, siapapun yang percaya itu namanya pisteuon di situ. Siapapun yang percaya kepadanya, nih, siapapun yang percaya kepadanya, krinetai. Tidak dihakimi. Nah, siapapun yang tidak percaya kepadanya, nih, yang tidak percaya. Jadi siapapun yang percaya dan tidak percaya ini maksudnya subjeknya. Oke? Tapi dari participle. Ya. Ya kan? Paham? Gimana? Koko lagi bahas dependent kan? Iya. Ya ini jadinya dependent. 1, 2. Anak kalimatnya jadi bagian dari subjek. Anak kalimatnya jadi subjek. Anak kalimatnya jadi subjek. Ya, siapapun yang percaya kepadanya, ini siapapun yang tidak percaya, gitu. Jadi maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan gitu. Mana tadi? Kalau terjemahan ahlinya barang siapa percaya kepadanya. Itu lagi, barang siapa tidak percaya, kan gitu kan? Nah, barang siapa percaya, barang siapa tidak percaya itu participle. Tapi sebagai kata bentuk sub, itu aja. Dan nggak usah bingung, ya. Nggak usah bingung-bingung lagi. Nah, mungkin ini masih baru, jadi masih bingung-bingung itu wajar. Tapi kalau udah simple kayak gitu aja, kita nggak perlu
Saya nggak perlu jelasin kayak gimana lagi, karena memang itu yang harus kamu tahu ya. Nah, misalnya ini subjeknya ini kan nggak langsung pakai nominatif gitu loh, benda, tapi dia pakai partisip. Dia pakai partisipal. Nah, partisipalnya kamu mesti tahu, oh ini kausal, independen, dependent, kausnya jadi sama saja. Nah, udah gitu. Ya. Nah, misalnya nih sekarang hoti. Hoti plus indikatif mood. Contoh Galatia 3 ayat 11. Coba buka cepat. Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Oke, nah di situ ada hoti, tapi fungsinya sebagai subjek. Kalau dia sebagai subjek, pastilah dia substantival clause. Ingat ya, kalau sebagai subjek, pasti dia bukan adjective clause, adverbial clause, bukan. Pasti substantival clause sebagai subjek. Tapi tidak hanya infinitive participle, tapi ternyata bisa diikuti hoti. Hoti itu tahu kalau kamu parsing itu conjunction. Ya, subordinating conjunction. Oke. Nah, coba kamu klik kanan, lihat diagramnya. Nah, saya hapus ini dulu. Oke. Klik kanan, lihat diagram. Nah, lihat tuh. Kalau saya tanya nih, ini ayat 11 dan 12 ini berapa klausa? Berapa? Ini ada independent clause-nya? Pasti. Independent clause-nya ada berapa? Independent. Induknya dulu. Saya nggak tanya anaknya. Induk. Ada berapa? Loh, kok bisa dua? Dari mana? Hah? Kalau dua, biasanya dia ada kayak tadi loh. Ada de-nya kan? Atau kai-nya kan? Ada di situ? Iya, de ini yang di atas. Dengan ayat 10-nya. Tapi kan saya cuma lihat ini doang, bukan ayat 10-nya. Ini. Ini berapa independen? Satu. Berarti ada satu subjek, satu predikat. Nah, subjeknya mana? Nah, hoti itu. Ya kan? Loh, subjeknya sebelah kiri. Ini subjeknya ini kan? Nah, ini yang saya biru ini, yang udah dikurung ini. Itu subjek. Predikatnya mana? Ini semua nih. Nah, gitu. Pokoknya simpelnya kan ingat dulu NP, TP. Ya kan? Masih ingat gak kayak gini nih? Itu gunanya dulu kita kalau belajar kayak gini itu biar ngerti ini lebih cepat. Tapi karena kalian dulu belum menguasai ya, saya juga apa ya, nyerah juga ngajarinnya. Ya jadi ya udahlah. Ini baru sekarang kena batunya ini kalau. Nah, nih. Subjek, predikat. Berarti satu. Kalau dia satu subjek, satu predikat, ya satu independen. Nah, subjeknya ini, predikatnya ini. Wah, kok kenceng banget? Ya karena ada anak. Jadi rame. Sama kamu, nikah punya anak kan rame. Itu, ini kok jadi rame? Ya karena dia punya anak kopi, dia punya anak kopi. Anaknya diberi nama kopi. Ya. Nah, gitu karena punya anak. Anaknya lihat nih. Satu, dua, tiga. Ya kan? Oke. Walaupun ini predikat, tapi bisa nggak punya anak? Bisa. Ingat, nggak semua punya anak ya. Nah, ini yang saya kasih contoh yang punya. Berarti nggak satu, dua, tiga.
Oke, kita nggak bahas ini dulu. Kita lihat hoti yang ini. Karena ini substantival clause-nya. Hoti yang di sini jadi apa? Subjek. Nanti kamu bisa ngomong itu subjek. Ya, berarti betul. Hoti jadi substantival clause sebagai subjek. Nah, saya mau nanti kalian harus bisa bikin kayak gini. Kamu copy ini kalimatnya, kamu identify hoti sampai sini. Ini ya. Oke, ini adalah apa? Nah, kamu bilang ini adalah apa? Substantival clause sebagai subjek. Dengan cirinya nih apa? Ada hoti plus indikatif mood. Nah, itu. Oke? Nah, itu kamu bisa jelasin kayak gitu. Ya. Nanti kamu jelasin lagi. Sebelum ke detail-detailnya ya, kamu jelasin klausanya dulu. Jadi kalau jelasin klausa, jelasin formanya. Yang mana? Nih. Predikatnya mana? Nih. Jelaskan. Kalau saya tanya, subjeknya mana? Ini Pak. Predikatnya ini. Nah, sekarang subjeknya apa aja? Kamu lihat, oh subjeknya ini. Oke? Ada apa aja di situ? Oh, ternyata ada 5. Poti. Ya kan? Ada poti ini. Nah, kalimatnya apa? Substantival clause sebagai subjek. Dengan poti plus indikatif. Jadi jelasin secara umum. Nah, baru jelasin secara umum, kamu detailin lagi. Ini udeis artinya apa? Di kauntai ini kan present apa? Ngerti? Global subjek predikatnya mana? Lalu nanti isi subjeknya apa nih? Isi subjeknya kan banyak kan? Ini isinya kan? Oti, udeis, dikail, ta, ada para ini berarti ada modifier, adverbial lagi, nomo ini ada adverbialnya lagi gitu. Itu detail-detailnya. Tapi globalnya juga mesti tahu, oh globalnya ini subjek, ini predikat. Oh subjeknya ternyata pakai klausa, kalimat, topik. Selesai topik, beres. Kamu jelasin lagi ini. Ya pokoknya tiap kata yang saya ajarkan kan topiknya ini. Tapi kalau ini present, terus ini kayak apa? Di KIO kan present udah pelajari, ya kan? Lalu para preposisi udah. Diikuti oleh datif udah. And preposisi diikuti nomo datif udah. Nah, jelasin kalau yang sudah-sudah itu kan di Yunani 1. Sekarang saya jelasin yang hotinya ini. Ini udah lengkap semua. Tinggal kamu jelasin. Sini gimana caranya, Pak? Mulai dari skema dulu, subjek, predikatnya apa, habis itu subjeknya gimana, gitu. Nah, nanti saya kasih contoh yang 2 Yohanes itu. Ya. Nah, mungkin minggu depan tuh saya mungkin akan lebih cepat. Ya. Cepat supaya tinggal berapa minggu kita. Hah? Oh, iya. Masih ada? 4 minggu ya. Oke, saya pikir bisa lah. 5. Kalau ini 5. Karena kita saya ada set 16 minggu. Karena itu kan nggak ada liburnya. Iya, ada 5 kan. Oh, enggak. Ya, ada 5. Saya pikir 5 pertemuan, nah, nanti kita bisa bahas sampai tadi Pak, ada 3 clause atau 4 clause. Hari ini baru 1 kan belum selesai.
Jadi selesai, terus nanti ada tiga clause, ada dua clause, tiga clause itu selesai. Kita masuk contoh yang itu dua Yohanes. Boleh sama, caranya adalah kalian mulai nyicil ya. Mulai nyicil, jelasin kan misalnya di dua Yohanes ini ya. Anggaplah ini dua Yohanes. Nah, kamu jelasin dulu. Ini independent clause. Satu. Berarti ada satu subjek ini. Ada satu predikat ini. Oke? Ya, jelas. Atas kayak gini. Oke. Apa? Ya. Nah, baru kamu mulai dari subjek dulu. Kamu jelasin semua subjeknya dulu. Baru mulai bagian predikat. Nah, gitu. Jadi jangan campur aduk, pusing. Tiba-tiba kamu jelasin dari sini. Habis itu lompat sini. Itu lompat ini. Itu apa? Ya. Nah, tapi mulai dari subjek dulu jelasin. Kalau dari subjek berarti jelasin hoki dulu nih. Baru ke nominatif, ini present. Baru ke adverbialnya ada dua, satu. Oke? Gitu. Nah, selesai subjek, masuk predikat. Mulai dari induknya. Nah, udah selesai, masuk anaknya. Oke, ada tiga anak, ini jelasin. Nah, kalau dia ada anak, kamu jelasin dulu anaknya. Anaknya ada tiga, Oti, satu, dua. Oke, nah setelah tiga, kamu mau masuk yang detailnya. Jadi mulai dari klausa dulu, baru detail-detailnya kata-katanya. Ya. Nah, itu nanti yang project kita ada. Itu nanti jelasinnya di itu namanya syntactic content nanti, di syntactic form. Ini kamu lagi belajar syntactic form, tapi memang detail. Gitu. Ya, ini taksonomi ini. Oke, sekarang saya selesai dulu. Ya, udah capek juga. Sebenarnya